إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita memuji dan menyanjungnya atas segenap limpahan nikmat yang Dia limpahkan kepada kita semuanya. Semoga segenap nikmat ini menambahkan atau tidak datang kepada kita melainkan mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, pada kesempatan kita di pagi hari yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Al-Janaiz, dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz. Bagian-bagian akhir yang belum kita bahas kaitannya dengan masalah mensolati jenazah. Ya, kaitannya dengan masalah mensolati jenazah. Terakhir kita bahas tentang keutamaan mensolati jenazah, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang mensolati jenazah walam yatba'uha falahu qirat, maka dia mensolati jenazah lalu tidak mengikuti jenazah sampai ke kuburan, maka dia dapat pahala satu qirat. Fa in taba'a falahu qiratan, kalau sholat lalu mengikuti jenazah dia dapat 2 qirat. Lalu qila, dikatakan wa mal qiratan, apa itu 2 qirat? Asgharuhuma mithlu Uhudin, yang paling kecil di antara kedua qirat tadi itu adalah seperti gunung Uhud. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian yang disunnahkan untuk mengikuti jenazah adalah siapa? Kaum laki-laki. Adapun kaum perempuan maka tidak disunnahkan, ya, bahkan dilarang. Sekalipun larangannya bukan larangan sampai kepada tingkatan haram begitu ya, tapi itu dilarang. Ya, tapi itu dilarang, bukan termasuk bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru sunnahnya Nabi bagi kaum perempuan adalah apa? Tidak mengikuti jenazah. Ya, itu sunnah bagi kaum wanita adalah tidak mengikuti jenazah ke kuburan. Kemudian juga kita bahas jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, tidak boleh mengikuti jenazah dengan perkara yang menyelisih syariat. Ya. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutba'ul janazatu bisautin wala nar. Jenazah itu tidak boleh diikuti dengan suara, tidak boleh juga diikuti dengan api. Artinya hening. Masing-masing mikir dirinya sendiri, masing-masing harus menghadirkan perasaan, kalau sekarang aku mengantar, kalau sekarang aku mikul, nanti pasti aku akan diantar dan aku akan dipikul. Jadi mikirnya begitu, gitu ya. Ojo napa ngantar jenazah ambek guyon ya, sikut-sikutan kanan kiri gitu ya, ngakak dan lain sebagainya, dan itu yang sering terjadi seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, dan itu menyelisih syariah, harusnya diem semuanya ya.
Kemudian juga jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, nah masuk di dalamnya adalah rafus sauti bizikri amamal janazah, pun demikian, mengangkat suara dengan zikir di hadapan jenazah, li'annahu bid'ah, karena itu adalah bid'ah, oleh Qais bin Abbad. Dan juga berdasarkan perkataan Qais bin Abbad, kana ashabun nabi yakrahuna raf'as sauti indal janais, dulu para sahabat Nabi SAW itu mereka membenci mengangkat suara di sisi jenazah, benci mengangkat suara di sisi jenazah. Kemudian juga kata mu'alif wali anna fi tasyabbuhan bin nasara, karena itu menyerupai orang Nasrani. Kenapa? Fa innahum yarfa'una aswatahum bi syai'in min anajilihim, karena mereka biasa meninggikan, mengangkat suara-suara mereka dengan sesuatu dari injil-injil mereka, wa dzkarim, dan zikir-zikir mereka, ma'at tamtiti wat talhini wat tahzin, disertai dengan lagu-lagu, disertai dengan lantunan-lantunan begitu ya, dan juga perasaan sedih. Bahkan kalau mereka jenenge ya nyanyi gitu ya, marno musiknya musik sedih kok waya gitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Itu kalau mereka ya. Wa aqbahu min dzalika, dan yang lebih buruk dari yang demikian kata mu'allif, tasyi'uha bil azbi 'alal alatil musiqiyah. Nah ini juga lebih buruk dari lagi, malah disetelno napa mukul-mukul alat musik, amamaha, di hadapannya, azban hazinan, dengan lantunan-lantunan yang sedih, kama yuf'alu fi ba'dil bilad islamiyah taqlidan lil kufar, sebagaimana dilakukan pada sebagian negeri Islam sebagai bentuk taklid kepada orang-orang kafir. Wallahul musta'an. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, berkata Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu taala, wa yajibul isra' fi sayr biha sayran duna ramal, dan wajib untuk bercepat-cepat di dalam berjalan itu tapi tanpa lari kecil, tanpa lari kecil, nggak melayu gitu ya, jalan cepat tapi tidak lari kesandung jelungup mulai apa jenenge jenazah melok lugur ya ini. Jadi cepat tapi tidak lari gitu ya, berarti jalan cepat ya, jalannya cepat tapi tidak lari gitu ya. Bedanya jalan cepat kali lari kenapa? No? Ya, kalau lari ada saat posisi badan itu terbang. Ya, itu namanya lari gitu ya. Jadi lari kecil itu ada saat badannya terbang, artinya tidak menyentuh tanah, itu definisi lari. Tapi kalau jalan cepat maka salah satunya pasti nyentuh tanah, bergantian begitu. Makanya kalau ono lomba jalan cepat kok melayang didis langsung kan gitu nggih. Nah, karena dianggap duduk jalan cepat tapi lari ya. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil jinazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alaihi wa in taku ghaira dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Cepat-cepatlah kalian di dalam merawat mengantar jenazah. Jika dia soleh maka itu adalah kebaikan yang segera kalian berikan. Kalau dia jenazah itu bukan jenazahnya orang soleh, maka itu keburukan yang segera kalian letakkan dari pundak-pundak kalian. Ya, jadi suruh untuk mempercepat, cepatnya itu tidak apa? Lari. Ya, ini jalan cepat ya. Wa yajuzul masyu amamaha wa khalfa, dan boleh berjalan di depannya atau di belakangnya, dari kanannya atau dari kirinya. Ya la an yakuna qariban minha. Gitu ya, dengan catatan dekat kepada jenazah, dekat dengan jenazah di depannya, kanan kiri atau belakang. Illar raqibu, kecuali yang naik kendaraan, fayasiru khalfaha, kalau yang naik kendaraan maka di belakang, yang naik motor, naik mobil misalkan di belakang. Berdasarkan hadis Mughirah bin Syu'bah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ar-raqibu khalfal janazah, yang mengendarai itu ada di belakang jenazah, wal masyi haitsu syaa minha, sementara yang jalan kaki sakarepe, terserah dia di depan boleh, kanan kiri belakang juga boleh bagi yang jalan kaki. Akan tetapi lakinnal afdala, akan tapi yang afdol,
adalah al-masyu khalfaha, berjalan di belakangnya. Kenapa? Katanya ngikut, jenenge ngikut itu ndek mburi gitu loh ya. Kata-kata ngikut itu berarti ndek mburi gitu ya. Maka lafadz hadisnya adalah ngikuti jenazah. Berarti kalau ngikuti adalah di belakang, bukan di depan. Kalau dia di depan maknanya dia diikuti jenazah gitu ya. Sekalipun boleh di depan boleh, belakang boleh, samping kanan kiri boleh, tapi afdolnya di belakang biar cocok ngikuti jenazah gitu ya. Karena kandungan sabda beliau wattaba'u al janaiz, dan mereka ngikuti jenazah. Wa yu'ayyiduhu, dan juga menguatkannya qaulu Ali radhiyallahu anhu, ucapan sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, al masyu khalfa afdal minal masyi amamaha. Berjalan di belakangnya itu lebih utama daripada berjalan di depannya. Kafadli salatir rajuli fi jama'atin ala salatihi fadzan. Bahkan beliau mengatakan keutamaan berjalan di belakang jenazah daripada berjalan di depan jenazah itu seperti keutamaan sholat fardu berjamaah atas sholat fardu sendirian, seperti keutamaan sholat berjamaah atas sholat sendirian. Berarti KCE pinten derajat? 17 ya, KCE 17 atau selawi ya, karena hadisnya ada 2, 25 atau 27. Ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi afdolnya di belakang, sekalipun depan kanan kiri boleh ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, madza yaqulu idza dakhala al-qubur aw marra alaihi. Lalu apa yang dikatakan jika masuk kubur atau melewati kuburan? Dari Aisyah dia berkata, qultu, kukatakan, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah, bagaimana saya berkata untuk mereka ya Rasulullah, ya yakni saat masuk kuburan atau melewati kuburan. Quli, ucapkan, assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ini yang kita baca. Allahumma assalamu ala ahli diyar, salam sejahtera untuk penduduk negeri ini ya, negeri kubur maksudnya ya, rumah ini rumah kubur. Minal mu'minin wal muslimin, dari golongan orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Yarhamullahul mustaqdimina minal mustakhirin, semoga Allah merahmati yang mendahului kami dan yang belakangan. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami insyaallah akan nyusul kalian. Ini doa tatkala kita masuk ke kuburan atau melewati kuburan ya. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Makanya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ojo wasiat njaluk dikubur di kuburan dhewe. Ya, aku lek mati kuburan ning mburi ae wis. Engko anak cucuku ning mburi kabeh. Ojo ngono gitu ya. Nanti kita kehilangan doanya siapa? Setiap orang yang ziarah kubur. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullah, kok ngenes kok ya kan sing ziarah gitu ya. Kadang-kadang wong sing ngaji malah gak gelem ziarah kubur. Belas wis. Betul? Wah ini keliru gitu ya. Belas wis gak gelem ziarah kubur. Nah ini kekeliruan besar. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, kita diperintahkan untuk ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang ziarahlah kubur. Fa inna tudzakirukumul maut, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian ya. Dan wa tudzakirukumul akhirah, mengingatkan kepada akhirat, begitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Baik. Jadi ingat ya, ziarah kubur itu adalah sunnah, udah sampai gak belas wis itu ya. Taib. Dan misalkan gara-gara ngarani ya, gara-gara ngarani ziarah kubur ben dino tertentu itu bid'ah, akhirnya gak belas ngono ya. Gak belasmu iki sing gare bid'ah juga malian gitu ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Paham di sini ya? Ada ziarah kubur itu bisa kapan saja, tidak menentukan hari gitu ya. Baik.
bebas ya, kapan saja, Senin oleh, Selasa oleh, Kamis oleh, Rebu oleh, Jumat oleh, Sabtu oleh, Ahad oleh, Isu oleh, sore oleh, bengi oleh, seperti malam terakhir oleh. Ya, bebas ya, pokok tatak kayak. Kita lanjutkan. Wa an Sulaiman bin Buraidah an Abi, dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya, kana Rasulullah, adalah Rasulullah SAW yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabir, Nabi ngajari mereka jika mereka keluar menuju pekuburan, assalamualaikum ala diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullaha lana walakumul afiyah. Jadi ada dua versi, digabung kira-kira oleh ya situ-situ gitu ya. Kalau menurut Ibunda Aisyah tadi ada dua ya, riwayat Ibunda Aisyah, assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin yarhamullahu minna al mustaqdimina minal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu versi siapa? Riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau riwayatnya Sulaiman bin Buraidah, assalamualaikum ahla diyar ya, atau ahli diyar minal mu'minin wal muslimin, mirip ya, wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullah lana walakumul afiyah ya, mirip ya, jamaah sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadi itu yang kita baca kalau kita berziarah kubur atau ngantar ke kuburan gitu ya, ngantar ke kuburan, mau masuk ke kuburan atau ngelewati kuburan, itu yang kita baca jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Sekarang kita bahas ad-dafn, yakni penguburan jenazah. Wajib menguburkan jenazah sekalipun dia kafir, wajib dikuburkan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, waqad mata Abu Thalib bapaknya mati di atas kekufuran. Idhab fawarih, kata Nabi, pergi dan taburi dia dan tanah. Maksudnya apa? Kuburkan ya. Dan sunnahnya mengubur jenazah itu di pekuburan. Ingat di mana? Pekuburan, kuburan umum yang memang disiapkan untuk kuburan umum ya, ojo nggak kuburan pribadi ya. Kenapa? Karena Nabi SAW itu biasa menguburkan orang-orang yang wafat itu di kuburan Baqi', Maqbarah al-Baqi' ya, siapa saja dikubur di sana ya, tidak dibedakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama tawatarat al-akhbar bidzalik, sebagaimana telah mutawatir berita tentang yang demikian, dan tidak pernah dinukil dari seorang pun dari kalangan salaf bahwasanya dia dikubur selain di pekuburan. Itu bukan sunnahnya salaf ya, pakai wasiat dikubur di kuburan tempat tertentu milik sendiri. Aku tiru Nabi lah nyeje ya, Mbak Abu Bakar, Umar nyeje, itu hukum khusus bro. Kalau Nabi SAW itu setiap Nabi itu dikubur di mana dia wafat, di mana dia mati di sana, ya sudah dikubur di bawahnya. Itu hukum khusus bagi para Nabi. Kalau sudah Nabi dikubur di sana, maka kuburan Nabi jadi pekuburan. Paham di situ? Makanya kemudian Abu Bakar berwasiat agar minta izin untuk dikuburkan di bersebelahan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar minta izin kepada Ibunda Aisyah agar dikubur bersama dengan dua sahabatnya, yakni Rasulullah dan Abu Bakar ya. Jadi itu hukum khusus ya. Apa kemudian ada di antara para sahabat yang lain marono wani aku pisan? Anak sing wani gak ono, ndak ada. Itu ijma semua ya, ijma para sahabat semua, ndak ada yang kemudian minta izin dan minta dikubur bersama Nabi dan Abu Bakar serta Umar. Karena mereka semua paham di mana ada Nabi di masa hidup, di situ ada Abu Bakar, ada Umar. Wis ngono telu runcang-runcung kemana-mana gitu ya. Maka mereka dikumpulkan hayyan wa mayyitan, hidup dan
wafatnya, itu sepakat para sahabat. Makanya nggak ada yang kemudian berani lancang aku melok-melok rono gitu, nggak ada ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, itu hukum khusus untuk mereka. Pemene sampean tulis wasiat aku pengen dikubur. Sampean sopo? Awak dhewe iki sopo ya? Nek jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Kita lanjutkan ya. Nah, Taib dari Bunda Aisyah lamangku bido Rasulullah, tatkala Rasulullah wafat, mereka berselisih pendapat tentang penguburan beliau. Lalu Abu Bakar berkata, sami'tu min Rasulillah, aku pernah mendengar dari Rasulullah SAW syai'an manasitu, sesuatu yang aku tidak pernah lupa. Maqabadallahu nabiyyan illa fil maudhi'i alladhi yuhibbu an yudfana fi. Tidaklah seorang nabi diwafatkan oleh Allah di satu tempat gitu ya, melainkan ya tempat itu adalah tempat yang Allah cintai ya, agar nabinya itu dikubur di sana gitu ya. Jadi itu sudah menjadi kehendak ketetapan Allah. Setelah Nabi diwafatkan di kamar Aisyah, berarti Allah ridho, cinta bumi itu tempat tinggalnya jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Dan itu berlaku untuk seluruh nabi. Dan dikecualikan di sana apa asyuhada, mana tadi itu? Nah, wa yustasna min dzalika syuhada fil ma'rakah fa innam yudfanuna fi mawatin istishhadihim. Demikian juga orang yang mati syahid, maka mereka dikuburkan di tempat mereka mati syahid, di lingkungan mereka perang di sana, di sekitarnya, dan tidak dipindah ke pekuburan, tidak dipindah ke pekuburan ya, tapi mereka dikuburkan di medan perang mereka. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian pembahasan berikutnya tentang mengubur jenazah. La yajuzu dafnu fil ahwal al-atiyah ila li darurah. Tidak boleh ngubur jenazah pada kondisi-kondisi berikut kecuali karena daruri ya. Jadi ada waktu yang tidak boleh ngubur jenazah kecuali darurat, yaitu hadis Uqbah bin Amir, dia berkata 3 waktu Rasulullah SAW melarang kita dari sholat pada 3 waktu itu, atau melarang kami dari ngubur jenazah-jenazah kami. Kapan 3 waktu itu? Saat matahari terbit sampai meninggi. Jadi matahari untup metu di tengah, entak-entak di tengah ya, di tengah langit ya. Wahina tadhifu syamsu lil ghurub hatta taghruba, dan juga saat matahari tengah tenggelam sampai benar-benar terbenam ya. Itu 3 waktu yang kita tidak boleh sholat sunnah, dan juga tidak boleh ngubur jenazah ya. Juga hadis dari Jabir bahwa Nabi SAW menyebut seorang laki dari para sahabatnya telah wafat, lalu dia dikafani dalam kafan yang tidak mencukupinya, wa qubira lailan, dan dia dikuburkan di malam hari. Lalu Nabi SAW mengingkarinya ya, mengingkari seseorang dikubur di malam hari hingga dia disolati. Ila an yutarra insanun ila dzalik, kecuali terpaksa. Jadi termasuk diantaranya adalah di waktu malam, kecuali terpaksa atau tidak memberatkan siapa masyarakat ya. Ini kalau memberatkan masyarakat ya ojo dipaksa lah. Ya wafat jam 12 marono diumumno, assalamualaikum, waduh gitu ya, ojo lah gitu ya, mengganggu orang tidur. Sudah di rumah sama keluarganya, tusono dewi sih, bisa mengkafani ya kafani kan gitu ya, seperti itu. Duduk meneh kan gitu ya, ojo membuat apa susah siapa yang itu tetangga-tetangganya ya. Baik, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Tapi tetap ya segera diurus keluarganya. Kalau semacam itu ya iso lah kabeh, semua bisa kalau masalah gitu nggih. Tapi lagi di masyarakat kita kan kabeh cepak pisan ya.
kita tinggal menghubungi bagian kematian wis teko kabeh barang wis sepak masyarakat kita masyaallah lek masalah kematian ya rata-rata nih cepak masih main gak nyepakno dhewe wis cepak wis ya nggak perlu beli apa wis disiapno kabeh. Tapi jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Nah, jadi kalau terpaksa ya maka boleh, kalau tidak terpaksa ya tidak perlu. Nah, kemudian berikutnya wajib mendalamkan kuburan. Jadi lek ngubur sing jero, biasanya dikubur berapa? 2 meter. Nah, sak pengadeg, gitu ya, nggih, sak pengadeg yang delok sapa sing ngadeg. Walhasil jero itu ukurannya apa? Ndak iso dikeruk hewan buas. Itu intinya begitu. Pokoknya dikira-kira ini ndak bisa dikeruk sama hewan buas ya. Jadi diwajibkan untuk mendalamkannya lalu melapangkannya dan memperbagusinya ya. Jadi melapangkannya itu bukan untuk kepentingan jenazah apa ombo-ombo sakmene ngomong enggak, kepentingannya sing nggawa mudhun menisor gitu ya. Lek kesempitan angel kan gitu nggih. Tapi lek ombo sing nggawa gampang. Yang menurunkan jenazah ke bawah itu gampang. Jadi ombone itu bukan untuk jenazahnya, ombone itu untuk sing ngurusi gitu ya. Kemudian yang bagus itu ojo sampai jugruk ya. Susah lek jugruk gitu ya, durung mari jugruk mana lah, repot ya. Maka harus bagus ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ini berdasarkan hadis Hisam bin Amir, dia berkata lamma kana yauma Uhudin usiba minal muslimin wa asaban nas jirahat. Tatkala pada perang Uhud menimpa apa yang menimpa kaum muslimin, luka-luka dan lain sebagainya. Lalu kami berkata ya Rasulullah, al-hafru alin kulli insanin syadid. Menggali kubur untuk masing-masing dari kami itu berat. Ya, sing mati 100 kuburane 100 ngono ya. Nggali 100 lopang. Wah, ini kan dia berat bagi kami. Fakaifa ta'muruna, bagaimana yang Anda perintahkan? Faqala ihfaru wa awsa'u wa a'maku wa asinu wa adfanu lithnain wa thalatha fil qabr. Ya, jadi galilah, lapangkanlah, dalamkanlah, perbagusilah, kuburkan 2 atau 3 dalam satu kuburan. Ya. Wa qaddimu aktsarahum Qur'anan, dahulukan yang paling banyak Qur'annya. Maka fakana abi thalithu thalathah, maka bapakku adalah orang yang ketiga dari 3 orang. Wa kana aktsaruhum Qur'anan faquddam ya, dan dia adalah yang paling banyak Qur'annya maka dia didahulukan. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Si akhirnya aduh. Waktu ini entek tapi ya. Nggih turung mari tapi ya. Ternyata belum selesai. Ya bagi. Waktu saya sudah habis nih. Ya. Jemput anak ini apa? Kemudian saya tambahkan sedikit, boleh kuburan itu dengan bentuk lahat, boleh bentuk syak. Lahat itu apa? Napa membolongi bagian kiblat, bawah kiblat dibolongi, itu namanya lahat. Ya. Kalau syak itu apa? Dasarnya dibolongi, dikeruk lalu ditutup. Jadi kalau misalkan kita pakai papan gitu ya, kalau lahat itu tembok kiblat dikerowoki lalu ditutup papan gitu ya. Nah, kalau di negeri yang lain kayak boto kayak tambah nopo tambah kak budi belas wis ya. Kalau syak maka yang dikerowoki tengah bagian apa jenenge, bagian dasar kuburan dikerowoki lalu miring gitu, mayat dimasukkan miring wis, gak goyang kanan gak goyang kiri wis ya. Itu namanya syak. Jadi boleh lahat boleh syak ya.
Dan yang afdol lahat, yang afdol adalah lahat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur dengan cara lahat, tidak dengan cara syak. Ya, jadi dua-duanya itu boleh. Kalau masyarakat kita pakai lahat atau pakai syak? Ndak lahat, ndak syak. Lurus begini, dekek ndek pojokan ngarepe kei papan miring ini. Betul? Nah, itu ndak lahat ya enggak syak. Ya, aku cerita sing tak ngerti kono. Lah sampean nggak ngerti aku gitu ya. Nah, itu yang saya perhatikan, ndak lahat ndak syak gitu ya. Atau mungkin lihat teksturnya tanah. Lek digawe lahat jogro kae ya enggak usah. Ya itu mungkin dekek ndek pepet nang ngarep digawe papannya enggak apa-apa. Enggak masalah. Sing penting itu tujuannya pokoknya dikubur. Paham ya? Dan tekstur tanah juga penting ya untuk menentukan ini pakai yang mana ya. Kalau tidak memungkinkan lahat, karena mesti ngerawai tengah ini kan ini rawan apa? Ambrol gitu ya. Kalau tanahnya paras ngono mungkin ndak. Kalau tanahnya apa? Pasir yo ambrol ae ya. Nah. Ya, jadi semuanya ini adalah lil maslahah, bukan karena ada keutamaan khusus gitu ya. Bagi jenazah ya podo ae kan gitu ya, jenazahnya lah ya sama aja gitu ya, mbu sempit mbu apa gitu sama aja dari jenazahnya. Kenapa? Itu alam dunia. Tapi kalau di alam barzah maka kelihatan yang kita lihat itu sempit, bagi orang yang soleh maka menjadi luas seluas mata memandangkan begitu ya. Itu di alam barzakhnya ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Lalu juga boleh, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, boleh pilihan dalam bentuk lahat atau bentuk syak. Kalau lahat itu melobangi bagian kiblatnya, kalau syak melobangi dasar daripada lantai kuburan, itu dilobangi secukup ya, cukup seukuran dengan tidur miringnya jenazah gitu ya. Jadi sehingga nggak perlu ganjel-ganjel gitu ya, langsung ditaruh pek wis kaoba wis karek ditumbuhi apa di atasnya kan begitu ya. Atau yang afdol adalah dengan menggunakan lahat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dikubur dengan cara lahat, tidak dengan cara syak ya. Ya mas sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kemudian kita bahas yang berikutnya, wa yatawalla inzalul mayyit walau kana untha ar-rijal. Dan yang ngurusi menurunkan jenazah sekalipun jenazah itu adalah perempuan, maka yang menurunkannya adalah laki-laki. Ojo jenazah wedok sing ngedono wedok ngono. Ndak, itu duduk penggaweane wong wedok ya. Itu pekerjaannya kaum laki-laki, ar-rijal dunan nisa ya, bukan kaum perempuan. Li'annahul ma'hud fi ahdi sallallahu wa jara ali amal muslimin hatta al-yawm. Karena itulah yang direkam begitu ya dari sejak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berlaku ya sesuai dengan amaliyahnya kaum muslimin hingga hari ini, di mana yang ngurusi jenazah itu ya setelah disolati sampai ke pekuburan adalah kaum laki-laki gitu ya. Jangan kaum perempuan ikut-ikut mekul jenazah. Ono tuh heran kan, pernah lihat di YouTube itu mekul jenazah perempuan, kecuali karena orang lanang belas pene kampung itu kampung wedok ngono paling ya apa mana lah ini kampung wedok ya. Iso sing ngeduk kuburan yo wedok, kampung wedok ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Jadi yang menurunkannya adalah kaum laki-laki sekalipun jenazahnya adalah perempuan, dan yang lebih utama dari kaum laki-laki itu adalah wali-walinya, yakni ahli warisnya. Ini yang lebih utama untuk menurunkannya begitu ya. Li umumi qaulihi ta'ala,
karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-6, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, dan orang-orang yang memiliki hubungan rahim maka sebagian mereka lebih utama daripada sebagian yang lainnya di dalam kitab Allah. Mereka lebih berhak ya daripada sebagian yang lainnya. Jadi wali-walinya, mahram-mahramnya, wali-walinya ini yang menurunkannya kalau bisa, dan itu lebih afdal, lebih utama. Kalau tidak ada, ya mau apa lagi ya orang lain. Juga berdasarkan hadis Ali radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Ghassaltu Rasulullah," aku memandikan Rasulullah SAW. "Fadhhabtu anzuru ma yakunul mayyiti falam ara syai'an," dan aku melihat, ya aku mulai melihat apa yang ada dari jenazah dan aku tidak melihat sesuatu pun yang biasa ada pada jenazah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam thayyiban hayyan wa mayyitan, Nabi itu wangi, Nabi itu baik, ya hidup dan wafat beliau. Wa walla dafnahu wa ijnabahu dunan nasi arba'ah, dan yang mengurusi pengkuburan beliau sallallahu alaihi wasallam ya adalah 4. Ali, yakni Ali, kemudian Al-Abbas, ya Ali ini menantu sekaligus sepupu beliau, Al-Abbas paman, Al-Fadl ini sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, putranya Abbas, dan Saleh. Saleh ini maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waluhi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahdan, dan dibuat lahat ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan dengan cara lahat ya. Wa nusiba alaihi laban nasban, kemudian ditegakkan di atas, jadi dibuatkan lahat, dikerawak di depan, kemudian jenazah dimasukkan lalu ditutup napa bata, ditutup bata. Kalau di negeri kita ditutup napa papan ya, ditutup papan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Sampai di sini jelas ya. Wa yajuzu li zauji an yatawalla bi nafsi dafna zaujati, dan boleh bagi suami untuk ngurusi sendiri pengkuburan istrinya, boleh juga ya. Berdasarkan hadis Ibunda Aisyah, dia berkata, dakhala alayya Rasulullah fil yaumil ladzi budi'a fihi faqultu wa ra'sa faqala wadatu anna dzalika kana wa ana hayy fahiyatuka wa tafantuka. Jadi suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menemui Ibunda Aisyah. Nah, sementara Ibunda Aisyah lagi sakit, lalu Ibunda Aisyah mengeluhkan sakitnya, "Duhai sakitnya kepalaku." Maka Nabi berkata, "Aku berharap ya bahwasannya saat kematianmu aku masih hidup, sehingga aku akan menyiapkan ya, aku akan mempersiapkan kamu, maksudnya memandikan kamu, mengkafani kamu, kemudian aku akan menguburkanmu." Kira-kira ngomong ngoten sampean wani nang bojone? Hah? Bojone loro. "Aduh Mas, loro gak apa-apa deh, engko lek sampean mati tak dusi, tak kafani, tak salati, tak pendem." Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Ya seperti itu ya, lihat apa? Lihat kondisi lah ya, lihat suasana hati kan begitu nggih. Coba iki. Ya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Ya kalau orang Jawa kan ada apa namanya? Ono ngalupe kan gitu nggih. Karena masih ada pikiran-pikiran seperti itu ya, ngalup jarene. Napa sih ngalup nih? Bayangan elek kan gitu ya, bayangan elek atau keinginan-keinginan jelek seperti itu. Namun pada dasarnya hal ini adalah sesuatu yang biasa saja, sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena omongan-omongan kita itu tidak ada kaitannya dengan takdir, tidak ada kaitannya dengan takdir. Artinya tidak merubah takdir apapun, begitu loh maksudnya. Mati ya mati, durung wayahe mati ya durung wayahe mati kan begitu ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga justru sebenarnya memberikan berita gembira. Kalau pakai bahasa kita enggak apa-apa. Kalau engkau nanti mati mendahului aku yang memandikan kamu, mengkafanimu, mensolatimu, kemudian aku sendiri yang akan mengebumikan kamu. Itu berita gembira apa berita enggak gembira?
Eh? Berita gembira atau berita nggak gembira begitu itu? Gembira lek Nabi sih. Saya harus kan diurusi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Tapi lek iku sampean amal no, dadi berita. iki maksudnya apa bojoku gitu ya. Karepe aku nang mati nang rabi maneh ngono ta ya apa gitu. Seperti ini tergantung ya, jangan kemudian mentang-mentang wis mari belajar ono hadise mau ngomong ngono nang bojone ya lihat dulu kan gitu ya. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullah ta'ala. Walhasil seorang suami boleh gitu ya, boleh ya untuk mengurusi sendiri istrinya ya. Ini juga ada salah seorang jamaah begitu istrinya wafat kon metu kabeh didusi dhewe, dikafan-kafani dhewe di ruang tamu. Ya, suruh keluar semua, dia kafani sendiri, dimandikan sendiri, dikafani sendiri sama dia ya. Sama sekalian rahimani rahmakumullah taala. Sudah selesai baru kemudian dia manggil orang ya, manggil kaum muslimin. Lakin akan tapi dzalika masyrutun, yaitu disyaratkan bima idza kana lam yata'til kalailah, dengan catatan tatkala seorang suami itu atau siapapun yang menurunkan jenazah ke kuburan dengan syarat tadi malam dia tidak berhubungan suami istri. Ini syaratnya ya. Jadi disyaratkan yang menurunkan jenazah atau nampani jenazah di kubur, di dalam kuburan itu yang tadi malam tidak melakukan hubungan suami istri. Wa illa, jika tidak, artinya jika dia tadi malam itu telah melakukan hubungan suami istri, lam yusra' lahu dafnuha, tidak syariatkan untuk dia untuk mengebumikannya. Wa kana ghairu wal aula bidafniha, dan yang selainnya lebih berhak untuk mengebumikannya. Walau kana ajnabiyan, sekalipun dia adalah orang asing, bisyartil madhkur, dengan syarat yang telah disebutkan ya. Jadi syarat orang yang menurunkan jenazah atau menampani jenazah di bawah adalah yang tadi malam tidak melakukan hubungan suami istri. Yang melakukan hubungan suami istri tidak disyariatkan baginya. Ini berdasarkan hadis Anas, dia berkata, syahidna ibnatal Rasulillah, kami pernah menyaksikan putri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW jalisun alal qabr, sementara Rasulullah SAW itu duduk di atas kuburan. Faraitu ainaihi tadma'ani, lalu aku melihat kedua mata beliau menitikkan air mata. Tsumma lalu Nabi bersabda, hal minkum min rajulin lam yuqarif al-laila, adakah di antara kalian seseorang yang tadi malam tidak melakukan hubungan suami istri? Faqala Abu Talha, maka Abu Talha berkata, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Qala fanazala fi qabriya, maka turunlah, kemudian dia pun turun di kuburannya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nampani atau memasukkan ke kubur ya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jadi sekali lagi disyaratkan siapa? Tidak melakukan hubungan suami istri, yang boleh untuk menurunkan jenazah atau nampani jenazah di kuburan. Pertanyaan, kenapa? Apa bedanya tadi malam berhubungan suami istri atau tidak berhubungan suami istri? Kenapa coba? Kenapa bedanya? Ada bedanya nggak? Kenapa? Karena hubungannya lemes, gak lemes gitu. Karena Nabi ngelarang, wis titik. Itu ya, karena Nabi ngelarang, wis titik kan gitu ya. Sama sekalian. Lah kalau masalah faktor tenaga, Nabi sallallahu alaihi wasallam kekuatannya petang bolu laki-laki tadi malam sudah berhubungan suami istri, enggak kan gitu ya. Tapi jamaah sekalian rahimani rahmakumullah. Jadi bukan ini syariat gitu loh ya. Kalau kita ada menemu hikmahnya alhamdulillah, enggak nemu hikmahnya wis gak hikmah-hikmahan gitu ya. Kalau enggak nemu hikmahnya enggak hikmah-hikmahan sudah. Yang jelas segala syariat pasti ada hikmahnya. Kalau kita enggak menemukannya gitu ya,
maka tinggal sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Nabi enggak ngolei ya wis, enggak ngolei, titik, gitu aja. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kemudian wasunnatu, yang sunnah idkhal mayyit min muakhiril qabri, memasukkan jenazah dari muakhir al qabr, yakni dari arah kiri, dari arah kaki, dari arah kaki kuburan. Berdasarkan hadis Abu Ishaq, Ausal Harith an yusalli alaihi Abdullah bin Zaid fa shalla alaihi thumma adkhala al-qabr min qibali rijlai al-qabr wa qala hadha minas sunnah. Jadi Al Harith memberikan wasiat agar Abdullah bin Zaid mensolatinya. Lalu Abdullah bin Zaid mensolatinya tatkala Al Harith wafat. Kemudian Abdullah bin Zaid memasukkan dia ke kuburan dari arah kaki, dari arah kaki kuburan, kaki, gitu ya. Jadi berarti kalau di negeri kita kan mujur ngalor ngadep kiblat, ya, mujur ngalor ngadep kiblat. Berarti dimasukkan dari arah selatan, dimasukkan dari arah apa? Selatan, ya, dari arah selatan. Jadi itu sunnahnya. Hadza, selawat berkata hadza minas sunnah, ini termasuk sunnah. Jadi memasukkannya dari arah kaki kuburan, ya, dari arah selatan kalau di negeri kita. Kemudian wa yuj'al al-mayyit fi qabri ala jambihil yamin, dan jenazah itu diletakkan dengan posisi di atas lambung kanannya. Wajhu wa wajhahu qiblatal qiblah, dan menghadapkannya ke arah kiblat. Jadi miring kanan, mujur ngalor ngadep kiblat. Yang menghadap apanya? Wajah dan badannya, gitu ya, wajah dan badannya. Wa ra'suhu wa rijlahu ila yaminil qiblah wa yasariha, sementara kepala atau dua kakinya ila yaminil qiblah, ya, ke kanannya kiblah dan kirinya. Wa la hadza, dan atas inilah jara amalu ahlul Islam, berlaku perbuatan ahlul Islam kaum muslimin min ahdi Rasulillah, dari zaman Rasulillah yaumina hadza, sampai dengan hari ini. Jadi sudah amal, ya, sesuatu amal yang sudah dilakukan oleh seluruh kaum muslimin dari zaman Nabi sampai sekarang, yang seperti ini gak dalil-dalilan wis. Paham ya? Gitu ya. Ini yang seperti ini sudah seakan tidak butuh dalil kalau seperti ini. Kenapa? Sudah diamalkan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Seperti itu cara menguburkannya, gitu ya. Ya mas kalian rahmani rahmakumullahu taala, ya, seperti ini caranya. Kemudian sama sekali rahmani rahmakumullah, wa yaqulu alladhi yada'uhu fi lahdihi, dan orang yang meletakkan jenazah di lahatnya, maka dia membaca bismillah wa ala sunnati rasulillah au bismillah wa ala millati rasulillah. Ya, boleh salah satu di antara dari dua cara tadi itu, atau macam doa tadi itu, yakni bismillah wa ala sunnati rasulillah atau bismillah wa ala millati rasulillah, ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza wudi al-mayyitu fil qabr, jika jenazah diletakkan di kuburan, qala, maka beliau membaca bismillah wa ala sunnati rasulillah, ya, dengan menyebut asma Allah dan di atas sunnah Rasulullah. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Lalu juga ada hadis li haditsil Bayadhi radhiyallahu anhu an Rasulillah annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, al-mayyitu idza wudi'a fi qabri, mayit, jenazah, jika dia diletakkan dalam kuburnya, falyaqul alladzina yad'unahu hina yudha'u fil lahdi, orang-orang yang meletakkannya saat jenazah itu diletakkan di lahat, bismillah wa billah wa ala millati rasulillah. Jadi bismillah wa ala sunnati rasulillah atau bismillah wa billah wa ala millati rasulillah, ya. Jadi itu bagi yang meletakkan jenazah di mana? Di kuburan, di lahatnya, diletakkan di lahatnya sambil meletakkan itu membaca bismillah wa ala sunnati rasulillah atau bismillah wa billah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Kemudian wa yustahabbu, dan disunnahkan, liman indal qabri, bagi orang yang ada di sisi kuburan, apa yang disunnahkan, an yakhussu minat turabi thalatha hatawatid, untuk menaburkan tanah di atas kuburan 3 taburan. Masing-masing yang ada di sisi kuburan ngambil tanah kemudian disawurno gitu ya, ditaburkan ke kubur ya, biyadaihi, dengan 2 tangannya, jami'an, semuanya, ba'dal faraghi min saddil lahdi, setelah selesai dari menutup lahat. Jadi jenazah dimasukkan di lahat kemudian ditutup, kalau di negeri kita pakai papan. Nah saat selesai itu kemudian yang ada di sekitarnya ngambil tanah disawurno gitu ya, 3 kali sawuran, ditaburkan 3 kali taburan. Disawurkan kan nggak cocok ya, 3 kali sawuran. Baik jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah, anna Rasulullah SAW shalla ala janazah, Rasulullah SAW mensolati salat jenazah, thumma atal mayyit, kemudian beliau mendatangi jenazah, fahatha alaihi min qibali ra'si thalathan, lalu beliau menaburkan ke arah kepala jenazah 3 kali taburan tanah ya. Jadi ditaburkannya kemana? Ke arah kepalanya jenazah ya, yang sudah ditutup sama apa tadi, papan ya, ojo waktu sik durung ditutup sampai nantem. Lemah ya, muring-muring anak-anak gitu ya, lama kan gitu ya. Taib jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Jelas sampai di sini ya. Taib. Berikutnya wa yusannu, dan disunnahkan, ba'dal faraghi min dafni umur, disunahkan setelah selesai dari mengebumikan jenazah itu beberapa perkara. Al-awwal, perkara yang pertama yang disunahkan, an yurfa'al qabru anil ardi qalilan nahwa shibrin, ditinggikan kuburan itu seukuran sejengkal, ditetekno munduk seukuran sejengkal, diundukno, wala yusawwa bil ardi, dan tidak diratakan dengan tanah tapi dibuat munduk biar tahu kalau itu kuburan. Wa dzalika litamayyaza ya fayusan wala yuhan, yang demikian itu agar apa, bisa dibedakan, terlindungi, dan tidak dihinakan. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ulhida lahu lahdun, Nabi itu dibuatkan untuk beliau lahat, wa nusiba alaihi allabin nasban, lalu ditegakkan atas beliau bata, ditegakkan bata gitu ya, sebagai tanda kalau ini adalah kuburan. Wa rufi'a qabruhu minal ardi nahwan min shibrin, lalu ditinggikan kuburan tersebut itu seukuran sejengkal, dijadikan undukan ya, tingginya seukuran sejengkal. Atsani an yuja'ala musannaman, nah ini ditinggikannya itu dijadikan apa, berupa punuk, kayak punuk tapi memanjang ya. Berdasarkan hadis Sufyan At-Timar qala ra'aitu qabran nabi musannaman, aku melihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan seperti punuk ya, munduk ya, ya seperti yang sudah berlaku lah seperti itu ya, yang itu sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian asalis yang ketiga, sunnah yang ketiga setelah selesai menguburkannya itu adalah an yu'allimahu, atau yu'allimahu bihajarin aw nahwihi, dikasih tanda dengan batu atau semacamnya ya, liyudfana ilaihi man yamutu min ahli ya, agar dikuburkan kepadanya ya orang yang meninggal dari keluarganya ya, bisa jadi agar dikasih tanda lalu kemudian bisa nanti dikumpulkan bersama dengan keluarga-keluarga yang lain ya. Berdasarkan hadis Al-Muttalib bin Abi Wada'ah radhiyallahu anhu, kala dia berkata, lamma mata Utsman bin Maz'un ya, tatkala Utsman bin Maz'un itu meninggal, ukhrija bi jinazati, dikeluarkanlah jenazahnya, fadufina, lalu dia dikuburkan. Amaran Nabi SAW merintah rajulan, seorang laki, an ya'tiyahu bihajar, untuk mendatangkan beliau dengan bawa satu batu. Falam yastati hamluh, ternyata dia tidak mampu untuk membawa batu tersebut ya,
ngangkat batu, suruh batu itu bawaan sini. Dia nggak kuat ngangkat. Faqama ilaihi Rasulullah. Kemudian Nabi berdiri menuju batu yang tidak kuat diangkat oleh orang lain itu. Kemudian wahasara an dhira'aihi, kemudian beliau menyingsing kedua lengan beliau. Kemudian qala al-Muttalib, qala alladhi yukhbiruni an Rasulillah, berkata orang yang memberitakan aku dari Rasulullah, ka'ani anzur ila bayadi dhira'i Rasulillah, seakan-akan aku melihat kepada putihnya kedua lengan Rasulullah SAW hina hasara anha, saat dia menyingsingkan darinya. Thumma hamalaha, kemudian Nabi membawanya, fawadha'a 'inda ra'sih, lalu beliau letakkan di atas kepalanya. Perhatikan, batu sampai enggak kuat diangkat oleh seorang, berarti batu itu apa? Gede. Gitu ya. Berarti batu itu besar. Ya, kemudian Nabi sendiri yang mengangkat lalu diletakkan di sisi kepala kuburan tersebut. Waqala, kemudian beliau bersabda, ya ini ata'allamu biha qabru akhi, aku menandai dengannya kuburan saudaraku. Ya, kemudian wa udfinu ilaihi man mata min ahli, ya, dan agar aku kuburkan kepada dia orang yang mati dari keluargaku, ya, dikasih tanda. Tayyib jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Tanda saja begitu ya. Kemudian dikasih apa? Dikejing, ya. Dikejing. Zaman sekarang padahal sudah ditulis loh ya. Di pekuburan di makam mau tulis dilarang mengkejing, tapi yo sik bau aja sing mengkejing ya. Iki iso maca ta enggak sajane ya. Ar-rabi' yang keempat, an yaqifa 'alal qabr wa yad'u lahu bitathbit. Setelah selesai penguburan jenazah, sudah dikuburkan, sudah ditinggikan, ya, sudah dikasih tanda, ya, kemudian berdiri di atas kuburan, yad'u lahu bitathbit, mendoakan jenazah agar diberikan keteguhan biar bisa jawab. Wa yastaghfiru lahu, dan beristighfar untuknya. Wa ya'murul hadirina bidzalik, dan merintah yang hadir untuk yang demikian. Berdasarkan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, qala kana Nabi idza faragha min dafnil mayyit, adalah Nabi SAW jika selesai dari menguburkan mayit, waqafa alaihi, Nabi berdiri di atasnya, faqal, lalu Nabi bersabda, istaghfiru li akhikum, beristighfarlah kalian untuk saudara kalian, wasalu lahu tathbita, mintakan untuknya tathbit, ya, fa innahu al-ana yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya, ya. Jadi mendoakan tathbit. Ya, misalkan kita berdoa, ya, apa namanya, Allahumma tsabbithu, misalkan ya, enggak apa-apa ya. Ya Allah, berikan keteguhan kepada dia, ya. Atau Allahumma inni as'aluka tsabatalah, ya Allah, aku mohon ats-tsabat untuknya. Disunahkan apa? Mendoakan jenazah, berdiri mendoakan jenazah, memohonkan sabat, yakni keteguhan agar bisa jawab pertanyaan para malaikat. Berdasarkan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala, dia berkata, kana Nabi, adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi, ya, beliau berdiri di atasnya, faqala, lalu beliau bersabda, istaghfiru li akhikum, beristighfarlah kalian untuk saudara kalian, wasalu lahu tatsbita, mintakanlah untuknya keteguhan, fa innahul ana yus'al, karena sungguhnya dia sekarang lagi ditanya. Kemudian juga wa yajuzul julusu inda asna'ad dafan, boleh juga duduk, ya, saat dikebumikan. Boleh berdiri, boleh duduk, begitu ya. Sing ngadeg monggo, sing longgo monggo, enggak masalah, gitu ya. Pegel ngadeg ya longgo, pegel longgo ya ngadeg, gitu. Sing penting enggak ngelunggui kuburan, ya, boleh. Ini ya. Sama sekali rahmani rahmakumullah. Jadi wa yajuzul julus inda asna'ad dafan bi qasdi tadhkiril hadirin bil maut wa ma ba'dahu, ya, dengan tujuan mengingatkan yang hadir, ya, dengan kematian dan apa yang setelahnya. Berdasarkan hadis Barra bin Azib, ya, berdasarkan hadis Barra bin Azib. Wah, ini panjang sekali nih. Baik, enggak apa-apa kita baca ya. Berdasarkan hadis Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, langsung saya bacakan terjemahannya ya, enggak pakai Arabnya biar cepat.
hadis rong halaman ya. Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala berkata, kami keluar bersama Nabi SAW untuk mengantar jenazah seorang dari kaum Ansor. Lalu kemudian kami sampai di kuburan dan belum dibuatkan lahat. Lalu Nabi SAW duduk, kami pun duduk di sekitar beliau, dan seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung. Saking diemnya para sahabat, yang seandainya nanti ada burung bertengger di atas kepalanya, maka burung itu tidak merasa kalau sedang bertengger di atas kepala manusia, saking antengnya. Begitu para sahabat kalau di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wanteng cecek geringgingen ngono gak wani obah, nggak kayak kita kan gitu ya. Awak dhewe ojo meneh sing belajar sing ngajar wis gegeri peo. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Nah saat itu kata Al-Bara bin Azib, di tangan beliau ada satu ranting. Kemudian beliau mulai menggores-gores di tanah. Lalu beliau angkat kepala beliau SAW seraya beliau bersabda, Istaizu billahi min adzabil qabr. Mintalah perlindungan kalian kepada dari azab kubur. Mintalah perlindungan kalian kepada Allah dari azab kubur. Mintalah perlindungan kalian kepada Allah dari azab kubur. Ini cara membaca hadis. Tatkala hadis itu ada Istaizu billahi min adzabil qabri marrataini aw thalathan. Maka marrataini aw thalathan itu enggak dibaca, tapi langsung dibacakan tiga kali. Ini cara membaca hadis. Jangan Istaizu billahi min adzabil qabri marrataini aw thalathan. Enggak begitu, tapi dibaca langsung. Kalau dua ya dua, kalau tiga ya tiga ya. Jadi mintalah perlindungan kalian kepada Allah dari azab kubur. Mintalah perlindungan kalian kepada Allah dari azab kubur. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba mukmin jika dia terputus dari kehidupan dunia lalu dia berangkat menuju akhirat, maka turun kepadanya para malaikat dari langit dengan wajah yang putih. Seakan wajah-wajah mereka adalah matahari, terang putih benderang. Mereka membawa kafan dari kafan-kafan surga, ya. Mereka membawa wangian dari wangian-wangian surga, hingga mereka duduk dari arah jenazah itu sepanjang mata memandang. Ya, makanya kalau orang soleh dia melihat seperti itu, maka berita gembira, muka mereka kemudian tersenyum, gitu ya, karena disambut oleh para malaikat yang pengantar malakul maut. Jadi malakul maut datang itu diantar oleh para malaikat dengan wajah yang putih bersih, seakan-akan matahari wajah mereka, pakaian mereka putih, ya, duduk sepanjang mata memandang, bawa kain kafan dari surga, wangian dari surga, ya. Kemudian lalu datanglah malakul maut kepadanya, ya, kemudian hingga dia duduk di sisi kepalanya si jenazah, seraya malakul maut berkata, ayyatuhan nafsu thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu menuju ampunan dari Allah dan keridhaannya. Kemudian keluarlah rohnya orang soleh ini, ya, dalam keadaan apa? Mengalir seperti mengalirnya tetesan-tetesan air dari kendil, dari tempat minum. Jadi kalau kita punya ceret gitu ya, lalu di situ ada airnya, kemudian kita tuangkan, apa yang terjadi? Air itu akan lancar tertuang gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian malakul maut pun mengambilnya, dan jika malakul maut mencabut nyawa orang soleh ini, maka para malaikat rahmat yang datang menyertainya tidak membiarkan nyawa itu di tangan malakul maut sekejap mata pun. Jadi begitu sudah diambil, dicabut nyawanya, langsung nyawa itu direbut sama para malaikat yang mengantarnya. Tidak dibiarkan sekejap mata pun ada di tangan malakul maut, ya, saat malakul maut mengambilnya. Kemudian para malaikat yang mengantar itu menjadikan roh itu dibalut dengan kafan yang mereka bawa, ya, dibalut dengan kafan yang mereka bawa, dan wangian-wangian yang telah mereka bawa tadi itu dibalurkan kepadanya. Maka keluarlah darinya sewangi-wanginya aroma misik yang pernah ditemukan di permukaan bumi, memancar wangian. Yang kadang-kadang jamaah sekalian rahimani rahimakumullah,
itu bisa tercium oleh manusia, ya, yang ada di sekitarnya sebagai bentuk karomah yang digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk karomah. Ya, seperti kisah seorang anak soleh yang wafat dia karena kena penyakit kanker, ya, wafat anak soleh atau anak solihah wafat, ya, dia solihah luar biasa berbakti kepada orang tuanya, kemudian dia wafat. Nah, kamar dia saat dia wafat itu wangi terus selama berbulan-bulan, ya, padahal jenazahnya sudah dikuburkan, tapi bekasnya wanginya berbulan-bulan sampai ibunya nggak tahan itu apa, sedih terus jadinya. Akhirnya apa, ruangan itu dicuci sama ibunya, nah, dicuci, ya, biar aroma wanginya hilang, ganti. Kenapa? Biar tidak sedih, ya, karena memikirkan putrinya, putri solihahnya yang wafat, ya. Yang itu ada di zaman kita sebagai bentuk karomah. Itu bentuk karomah, ya, bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, seperti kesaksian saudara kita di Palestina, ya, yang syahid itu keluar aroma wangian dari tubuh-tubuh mereka, ya. Nah, karena memang kayak seperti ini memang, ya, begitu nyawanya dicabut maka dibalut dengan wangian dan dikasih dikafani dengan kain kafan dari surga, kemudian dibalur dengan wangian dari surga, ya, yang kemudian bisa terjadi sebagai bentuk aroma itu memancar, ya, keluar, bisa dihirup oleh yang masih hidup. Kemudian para malaikat pengantar itu membawa naik jenazah tersebut. Maka tidaklah mereka melewati kumpulan para malaikat, melainkan mereka berkata, rohnya siapa yang baik ini? Ya, rohnya siapa ini? Lalu mereka pun menjawab, Fulan bin Fulan. Disebut namanya Fulan bin Fulan, dengan sebaik-baik namanya yang dulu pernah mereka memberi nama di dunia. Makanya jamaah sekalian, kalau ngasih nama anak, ngasih nama yang baik, karena nama itu dijadikan sebutan, disebut oleh para malaikat, nanti juga dipanggil dengan nama itu di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu, ya. Yo ojo ndelenge anak Pedet bin Gudel. Mana? Ya Allah. Melas, Pedet anake sapi, Gudel anake kebo, kan gitu, ya. Ini gak nyambung, Pedet bin Gudel kan, ya Allah, ya. Misal yo kaone iku contoh sing elek, ya. Jadi kasih nama yang baik karena itu menjadi panggilan dia. Nah, orang ini, ya, disebut dengan sebaik-baik nama. Berarti bisa jadi namanya atau julukannya. Namanya atau julukannya. Yang manusia dulu memanggil dia dengan panggilan apa? Kan begitu, ya. Dipanggil dengan sebaik-baik nama yang pernah dipanggil. Hingga mereka sampai ke langit dunia. Sampai ke langit pertama, langit dunia ini. Jadi diangkat jenazah itu sampai ke langit dunia, ya. Lalu mereka minta izin untuk dibukakan. Lalu dibukakanlah pintu langit dunia. Jadi langit itu ada pintunya. Tidak akan bisa naik ke langit dunia tanpa buka pintu. Ya opo, jambo. Amen, gaya pesawat turun angkasa munggarono tutup tangga. Wis gak usah macam-macam. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Lalu mereka minta dibukakan pintu langit. Lalu dibukakanlah pintu langit pertama menuju langit yang kedua. Kemudian diantarlah atau mengantar dia jenazah rohnya orang soleh ini, siapapun yang ada pada setiap langit semuanya ikut ngantar. Jadi para malaikat semuanya ikut ngantar. Min kulli sama, dari setiap langit. Muqarrabu ila sama allati taliha. Yani malaikat-malaikat muqarrabun pada setiap langit itu akan mengantar jenazah ini sampai ke langit berikutnya. Para malaikat di langit pertama ngantar sampai langit kedua ngantar sampai langit ketiga, langit ketiga ngantar sampai langit keempat, sampai ke langit yang ketujuh. Hatta yantahi bi ila sama as-sabi'ah. Lalu Allah pun berfirman, uktubu kitaba abdi fi illiyin. Tulis buku catatan hambaku di illiyin. Wa'iduhu ilal ardi. Lalu kembalikan dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum. Karena dari bumiku ciptakan mereka dan kepadanya aku akan kembalikan mereka. Wa minha ukhrijum taratan ukhra. Dan dari bumi akan kekeluarkan mereka sekali lagi.
Kemudian dikembalikanlah rohnya di jasadnya, rohnya kembali ke jasad. Tapi ingat ya, sudah beda alam. Rohnya dikembalikan ke jasadnya. Lalu datanglah kepada dia dua malaikat yang mendudukkannya. Lalu kemudian dia duduk. Ingat, duduknya di alam barzah, bukan duduk di kuburan. Mau sampean pasang CCTV coba lungguh tangga. Ini sudah di alam barzah. Kembali, memang kembali ke jasadnya, tapi sudah beda alam. Kayak kita tidur, ya, kita itu tidur iso mimpi tutuk dindi, paham? Nah, itu adalah bagian ya replika kematian dan alam barzah. Ya, kita tidur, jasad kita di sini, tapi kita kemana? Bisa kemana-mana. Kita mimpi kemana-mana. Yang kadang mimpi kita itu suatu ketika kita dalam alam kenyataan, aku koyo aneh tau rene. Sering toh? Iya, sering gitu ya. Pernah kesini aku gini tuh ya. Dalam mimpi kan itu ya. Ya, bener. Ya, setiap kita punya pengalaman seperti itu, betul ya? Iya. Yang bodoh menungsane ya. Dari pengalaman yang bodoh air. Maka dikembalikan rahnya ke tubuhnya. Lalu datang kepada dua malaikat mendudukkannya. Seraya berkata, Man Rabbuk, siapa Tuhanmu? Maka dia menjawab, Rabbi Allah. Keduanya berkata, Madinuk, apa agamamu? Maka dia menjawab, Dinil Islam, agamaku Islam. Lalu keduanya bertanya, Mahadha rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa lelaki yang diutus untuk kalian ini? Fayaqul, maka dia menjawab, huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Fayaqulanilah, lalu keduanya bertanya lagi malaikat itu, Ma ilmuk, apa ilmumu? Fayaqul qara'tu kitaballah fa amantu bi wa saddaqtu. Ya, aku membaca kitab Allah, aku beriman dengannya dan aku membenarkannya. Fayunadi munadin fis sama, maka menyeru seorang penyeru di langit, Sadaqa abdi fa'afrishu minal jannah walbisu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Hambaku benar, berikan tikar dia dari sorga, pakaikan dia pakaian dari sorga, bukakan untuk dia satu pintu menuju sorga. Maka datanglah kepada dia, fayatihi min rauhiha, datang kepada dia kenyamanan sorga, wewangian sorga, lalu dilapangkan untuknya di kuburannya sepanjang mata memandang. Kemudian datang kepada dia seorang lelaki dengan sebagus-bagusnya wajah, sebagus-bagusnya pakaian, sewangi-wanginya aroma. Lalu orang itu berkata, Abshir billadhi yasurruka hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Bergembiralah dengan apa yang menyenangkan kamu. Ini adalah hari yang dulu kamu dijanjikan. Jadi dikasih teman. Ya, ada teman. Temannya itu siapa? Amal soleh. Fayaqululah, lalu jenazah berkata kepada dia, siapa kamu? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kebaikan. Maka orang itu menjawab, ana amaluka soleh, aku adalah amal solehmu. Ya, kemudian roh orang soleh ini berkata, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Wahai Rabbku, segerakan hari kiamat hingga aku bisa kembali ke keluargaku dan hartaku. Ya. Baik, itu bagi siapa? Orang soleh. Sebaliknya, bagaimana dengan orang yang tidak soleh? Wa innal abdal kafir, dan sungguhnya jika seorang hamba kafir, jika dia pergi dari dunia, selesai hidupnya di dunia dan menuju akhirat yang mati, maka turun kepadanya dari langit malaikat-malaikat dengan wajah yang hitam bersama dengan kain kasar dari neraka. Lalu mereka duduk sepanjang mata memandang sama, tapi mukanya muka buseng, hitam semuanya. Pakai pakaian hitam-hitam semuanya. Lalu datang malakal maut, duduk di sisi kepalanya, lalu berkata, wahai jiwa yang keji, keluarlah menuju kemurkaan Allah, ya, dan ghadabnya. Kemurkaan Allah, ya, marahnya Allah dan kemurkaannya. Maka kemudian fatafarraqa fi jasadihi, maka nyawanya itu tercebar niku, tersobek-sobek di dalam tubuhnya. Ya, kenapa? Karena dia berot, tidak mau mati. Yang dia beda dengan orang mukmin. Seperti itu, dia rela, ridho, tidak gandoli belas, sehingga nyawa mengalir seperti aliran air. Dia ridho,
Ya, sementara orang kafir ketakutan, maka dia tak pertahankan nyawanya, seakan-akan seperti itu. Ya, akhirnya apa? Malakul maut pun mencabut nyawanya, ya, sebagaimana kawat berduri dicabut dari kain wol yang basah. Jadi nyawanya ditarik itu seperti mencabut kawat berduri dari kain wol yang basah. Ya kan, jenenge dedel duel gitu nggih. Ya, apa nih sing dedel duel ya? Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Maka jika malakul maut mengambilnya, maka para malaikat ya yang mengantarnya dari para malaikat azab tadi itu, ya, yang tidak membawa rahmat, yang wajah-wajah mereka hitam semuanya, tidak membiarkan nyawa itu di tangan malakul maut sekejap mata pun sama, hingga mereka menjadikannya di kain kasar tadi itu. Lalu keluarlah darinya sebusuk-busuknya bau bangkai yang pernah ditemukan di permukaan bumi. Keluar bau bau busuk, ya. Lalu mereka pun naik dengan membawa roh tadi itu, maka tidaklah mereka melewati satu kelompok dari para malaikat, melainkan malaikat itu berkata, "Mahadza ruhul khabith." Roh busuk yang mana ini? Rohnya siapa yang busuk ini? Ya, atau rohnya siapa yang keji ini? Maka mereka jawab, fulan bin fulan, bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya, dengan seburuk-buruk nama yang dulu pernah dikasih nama dia di dunia, hingga sampai dibawa ke langit dunia. Lalu minta izin agar bisa dibukakan langit, pintu langit dunia, lalu naik ke langit kedua. Ya, maka tidak dibukakan, tidak dikasih izin untuk naik. Ya, mentok sampai langit pertama tidak dikasih izin. Lalu Rasulullah SAW membaca ayat, la tuftahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, dan mereka tidak akan masuk surga hingga ada onta masuk ke lubang jarum. Itu permisalan kemustahilan. Ya, tidak akan masuk surga hingga ada onta masuk ke lubang jarum. Lalu fayaqulullah azza wajal, Allah pun berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin, tulislah buku catatan amalnya di sijjin, fil ardis sufla, di bumi yang paling rendah. Maka faturiha ruhu tarhan, rohnya pun dilemparkan, dibanting dengan sekali bantingan atau pelemparan. Lalu kemudian Nabi membaca ayat, wa man yusyrik billah, siapa yang mensekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama, seakan-akan dia terjungkal dari langit. Fatahtafu tayr, lalu burung menyambarnya, au tahwi birrih, atau dihempaskan oleh angin, bimakanin sahiqin, pada tempat yang jauh. Maka kemudian dikembalikan rohnya ke jasadnya. Maka sama, datang kepada jenazahnya atau rohnya orang kafir ini dua malaikat. Lalu malaikat itu mendudukkannya. Lalu keduanya bertanya kepada dia, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, la adri, aku tidak tahu. Fayaqulanilah, lalu keduanya bertanya lagi, ma dinuk, dia jawab, aku tidak tahu. Keduanya tanya lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, siapa lelaki yang diutus di tengah kalian ini? Dia jawab, aku enggak tahu. Maka fayunadi munadin minas sama, ya, menyeru seorang penyeru dari langit, an kadzaba, dia dusta, fafrishuhu lahu minan nar, berikan tikar untuk dia dari neraka, waftahu lahu baban ilan nar, bukakan untuk dia satu pintu dari neraka, fayatihi min harri wa sumumiha, kemudian datang kepada dia panasnya neraka dan hawa panasnya api neraka, wa yudayyaku alaihi qabruh, lalu kuburannya pun disempitkan, hatta takhtalifa fi adla'uhu, hingga persendian-persendiannya itu beletat. Nah, bahasa Indonesia yang beletat, Jawa ini beletat, bahasa Indonesia apa? Belet, berserak ngono malen ya, tercerai-berai, cara Jawa ini beletat, ya, hatta takhtalifa, hingga beletat fi padanya adla'uhu, persendiannya. Lalu wayatihi rajulun qabihul wajhi, datang kepada seorang laki-laki yang buruk mukanya, qabihul thiyabi, buruk bajunya, busuk baunya. Lalu dia berkata, bergembiralah, ya,
dengan perkara yang menjadikan kamu dalam keburukan. Ini adalah hari yang dulu kamu dijanjikan. Maka rohnya orang kafir ini berkata, siapa kamu? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan keburukan. Lalu dia menjawab, aku adalah amalmu yang keji. Lalu dia berkata, Rabbila takum as-sa'ah, wahai Rabbku, jangan kau segerakan hari kiamat, jangan kau tegakkan hari kiamat. Kenapa? Karena dia tahu, kalau orang soleh tadi itu tahu, dia minta disegerakan hari kiamat. Kenapa? Kalau sudah hari kiamat, setelah kiamat lebih baik dari apa yang dia dapatkan sekarang. Maka segera minta, wahai sayu nang kiamat, nang kiamat, nang kiamat, nang melbu swarga. Kalau ini ojo kiamat cegak melbu neraka. Wis nek kene ae nek karepe ngono gitu ya. Karena dia tahu bahwasanya di kuburan masih lebih baik daripada di neraka. Wa fi riwayat, dan dalam sebuah riwayat, thumma yuqayyad lahu a'ma a'sam abkam. Ya, wa fi yadihi mirzabatun law daraba biha jabal duriba biha jabalun kana turaban. Lalu dikasih tugas, didatangkan untuk dia malaikat yang buta tuli bisu. Malaikat yang buta tuli bisu. Di tangannya ada godam, palu besi yang besar, yang seandainya dipukulkan ke gunung, gunung itu langsung jadi tanah, langsung hancur lebur, ambruk jadi tanah. Ya, maka fayadribu darbatan hatta yasiru turaban. Lalu dipukullah orang kafir itu sampai jadi tanah. Tsumma yu'iduhullah, lalu Allah kembalikan dia kama kana, sebagaimana awalnya. Fayadribu darbatan ukhra, pukul lagi dengan sekali pukulan. Fayasihu sayhatan yasma'uhu kullu syai'in illa thaqalain. Kemudian dia teriak dengan satu teriakan yang didengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Jadi yang menyiksanya ini malaikat yang buta, nggak delok, tuli, nggak ngerungokno, bisu gak kadek ngomong. Wis penggaweane ngepui. Wis itu. Masa bodoh. La haula wala quwata illa billah. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Tapi jamaah sekalian rahmani wa rahmatullah, itu keadaan di alam barzah. Memang ada beberapa riwayat yang saling melengkapi tentang hadis Bara' bin Azib ini tadi ya. Di antara riwayatnya yaitu orang mukmin tadi itu kemudian dia berkata dia pengen kembali ke rumahnya, minta izin untuk pulang, ngasih berita gembira kepada keluarganya. Maka disuruh tidurlah naumatal arus, seperti tidurnya pengantin baru. Jadi tidur aja. Ya begitu mati ditanya man rabbuk madinuk. Ya kemudian man hadzal rajul, dia selesai jawab kemudian tidur. Melek-melek wis kiamat. Seret kan gitu ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala bertanya, memberikan berita gembira kepada ahlu Yasir, sabron ya ala Yasir fa mau'idunal jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, maka tempat pertemuan kita adalah di surga. Ya, tempat pertemuan kita adalah di surga. Demikian juga mimpinya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, saat di hari beliau akan dibunuh, maka beliau bermimpi berbuka bersama dengan Nabi Abu Bakar dan Umar. Saudara mereka berkata, engkau akan berbuka di sisi kami hari ini, begitu ya. Dan itu semua menunjukkan bahwa isyarat bagi orang-orang mukmin, maka kiamat itu sangat cepat ya di alam barzah mereka. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada isyarat-isyarat yang demikian. Afwan Ustadz, untuk pertanyaan-pertanyaan dipending dulu, kita adakan sesi praktikum sebentar saja Ustadz, yang menurunkan sudah bikin pocong-pocongan kita Ustadz. Iya. Kuburannya wis digali. Ya, simulasi mawon Ustaz. Simulasi. Mohon bantuannya untuk mengangkat keranda mayat dan pocongnya. Mohon minta sukarelawan. Pakai guling Ustaz, bukan pakai manusia. Nggih. Minta sukarelawannya berapa orang Ustaz? Suka berapa orang buat yang ya, nurut? 3 di bawah, 6. 3 di bawah, 3 yang bawah gitu Ustaz. 3 yang mungkin di sini nanti yang seolah-olah nanti nampani mayatnya 3 orang di sini. Minta ya, tolong. Ini 3 orang, sini 3 orang yang
menurunkan. Nih, begini. Nah, seolah-olah dari apa namanya? Dari habis disolati itu loh. Nah, Sini, taruh sini. Oh, sana. Di sana, Pak. Minta 3 orang lagi, nih 3 orang lagi. Ayo Pak, agak. Ngeri nggak? Ini. Ya ini kuburan ya. Sini, lurus. Satu-satu. Ini nih yang sekarang. Ini kan jenazahnya. Aduh. Jadi ada 2 cara. Sunnahnya, afdolnya dari sisi kaki, boleh juga dari depan. Dari depan, itu tergantung dengan kondisi kuburan mana yang memungkinkan. Kalau memungkinkan diturunkan dari sisi kaki, ini kan arah kiblat, nanti mujur ke sana toh. Ya, ini kan dari kakinya. Kalau memungkinkan diturunkan dari kaki, maka afdol turun dari kaki. Kalau tidak memungkinkan diturunkan dari depan. Langsung turun begini. Gitu ya. Ini mazhab Hanafi, diturunkan dari depan. Paham? Nah? Ya, niki sikil, niki kepala. Sudah? Siap? Ayo silakan diangkat. Iya. Ayo 3 orang. Kayak jenazah temenan. Nah, ya. Kayak jenazah temenan. Turun. Hop. Begini ya. Yang ini pegang begini, ini yang pegang, ini penting. Karena ini penting ya, agar enggak merusut ya. Kemudian diturunkan pelan, ditampani, ini pindah ke sini. Ya, pelan ya. Ditampani. Nah, seperti itu. Kemudian diturunkan sambil baca apa? Bismillah ala sunnati Rasulullah, bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah, terus diturunkan sudah. Ya, begitu. Ya, untung bantal lek wong ya rada abotnya. Gitu saja gampang ya. Atau kalau misalkan sekarang tidak bisa dari sana, maka dari depan. Dari depan. Ayo sekarang dari depan. 3 orang lagi. 3 orang. Iya, 3 orang. Yang betul ngeriku, Pak, kecegur sampean, Pak. Enggak kecegur. Nah. Dari sana sudah dari depan ya. Ya? Dari sana dari depan sekalian. Dari mana? Kan turunkannya dari arah depan. Iya, dari sini. Dari kerandanya. Oh, dari kerandanya. Oh, dari depan. Jadi tinggal nurunkan. Ya, ini harus begini biar enggak gelondong, ditahannya. Ini kan saya dari sini. Jangan begini harus ini. Nah, begini nurunkannya biar enggak gelondong. Nah, terus ini dipegang. Enggak, Pak. Nah, terus diturunkan. Sarang, Pak. Udah kan enggak usah nudun. Ada di dukur itu. Iya. Ada di dukur itu. Jungkel sampean melok. Nah, begitu ya. Jadi boleh dari samping sana, boleh dari depan. Afdolnya sana. Ya, paham insyaallah? Tembok, di sana tembok. Oh. Boleh dari kepala. Ini kan kepala. Nah ya kan dari kepala. Dari kepala kuburan yang dimasukkan dulu kakinya jenazah. Ya boleh, gimana lagi? Arah kaki itu maksudnya kakinya ini dari arahnya ke sana gitu saya. Kakinya. Iya, kalau ini kan dari kakinya kuburan, dari sana. Kalau ini dari kepalanya kuburan, jadi masukkan kakinya dulu. Kalau di sana masukkan kepalanya dulu. Afdolnya dari kaki, gitu ya. Kalau kemudian yang urutan kedua dari depan. Duh, ini tidak bisa karpe wis mendising kene. Oh nggih, mesti mau. Lah nggih, kaki kuburan. Yang masuk jelas kepalanya, karena dia ngujur ngalor. Kepalanya ke sana. Paham ya? Ya wis cukup. Ya enggak ada, wis. Yang penting kan naruhnya. Ya naruhnya itu mujur ngalor, yang penting naruhnya.
Kalau masalah ngangkatnya yo sakarepe sing penting diangkat. Dari rumah ke kuburan. Oh iya. Depan kepalanya. Ya kepalanya ke sana. Di depan ya. Kepalanya di depan. Kepalanya di depan. Duduk sikile. Setelah itu kita buka, dilepas. Iya, dilepas Talinya. boleh dilepas, boleh enggak sebenarnya. Cuman masyarakat kita dilepas, maka lepas. Hah? Tanah itu sebenarnya ganjel cek gak riti po. Kan ganjel aja, kan dibuat miring dia, miring biar nanti mau dikasih tanah itu saja. Ojo punya pikiran macam-macam. Kalau biasanya kurang panjang gimana tinaknya lagi? Lah waktu ngubure kan diukur dhisik kudune. Lah ya berarti ngukure keliru. Sing gane nyolongi tanah. Gane nyolongi tanah ya. Itu berani nyempit. Jadi kalau kurang panjang berarti bisa dikerukkan sebelah sana. Nah, kalau orang dikeruk ngene masuk ada ngulangi tekan dhuwur ngene gak mari-mari ya. Dikeruk dari sebelah sana, dikeruk kemudian ngeleboknya dicepit. Iya. Karena memang sering kita dapati ada kuburan itu dikeduk ana watu nih, dikeduk ana watu nih, dikeduk ana watu nih. Ditaburkan. Setelah ditutup papan. Nggih, tadi 2 tangan deh. Ngambil pure, ngambil lagi pure, ngambil lagi. Kalau setelah diratakan, biasanya yang umum setelah sukses. Enggak, kalau kita baca hadis tadi itu, begitu ditutup maka masing-masing menaburkan. Posisinya yang sambil nunggu itu bebas atau bebas. No. Setelah selesai biasanya. Nah, atau pada saat proses penguburan boleh, bukan selesai ngambil ini, bukan. Enggak, keliru. Ya, jadi proses pembumian ngambil dilemparkan atau begitu jenazah sudah ditutup langsung dilempari sebelum dikasih tanah banyak yang sekitarnya aja ono cok kabeh melok ngenteni kabeh kene kabeh wah siku gak usah dipraktekkan itu. Sing pinter macul ya cepet. Ora perlu. Nggih. Gimana? Iya, diinjek. Tatkala diinjek itu kan enggak nginjek mayit. Mayitnya kan di sana, sedangkan di sebelah sana enggak diinjek-injek. Ini kan? Jadi di lahat kan misalkan lahat kayak gini ya, mayitnya kan di sini. Nah, tanah yang di sini yang diinjek-injek toh berarti itu benar tidak menginjak mayit. Mayitnya nyelempit di sana. Hah? Sudah? Terus yang itu Ustaz, apa namanya? Sikap kita bagaimana Ustaz kalau di satu sisi kita paham bahwasanya tidak ada adzan di situ Ustaz. Tapi memang mayoritas kan memahaminya harus adzan Ustaz. Nah, pada kondisi itu apa yang sebaiknya kita lakukan? Apa kita sampaikan dulu di awal kalau misalkan itu orang tua kita nih mau nanti kita yang turun ke bawah itu kita setkan yang sudah kenal sunnah atau gimana Ustaz? Iya, ini apa? Terserah apa namanya keluarga, terserah keluarga. Jadi kita yang masuk sendiri langsung masukkan nonton redup. Kok gak ada adzan nih misalkan ya wis. Selanjut aja gitu wis. Pen-pen gak kerungu saya apa.
Iya. Tapi kalau kemudian keluarga kita sendiri nggak sepakat karena macam-macam kan gitu ya, maka yang nggak sepakat silakan turun. Lebih baik kita nggak turun, lebih baik begitu. Kalau keluarga tidak sepakat, maka saya tidak turun, di atas saja, biarkan yang lain turun, biar nggak ada masalah. Itu bukan waktu itu tukaran. Oh? Iya, ya boleh juga, nggak apa-apa. Iya. Berarti setelah prosesi itu tadi Ustaz sudah di tanah sudah diratakan gundukan itu, bagi kita yang mengantar itu sudah selesai Ustaz, langsung pulang ya. Tidak ada yang kami dapati di lapangan itu duduk terus ada ritual-ritual khusus, ada talqin dan sebagainya, itu kita pulang ya. Gimana? Oh, yang mendoakan. Iya, mendoakan untuknya tasbih. Oh iya. Tapi kalau ada Pak Mudinnya, jangan ditinggal pulang, biarkan aja sudah. Nanti anak-anak ini mulai kabeh anak durhaka nang ngene. Seperti memotong kambing gitu gimana? Kan saya pernah dengar, nggak tahu, saya pernah ikut kajian kalau tidak salah, harus menunggu setelah dimakamkan, setelah diuruk tanah, kita harus menunggu seperti selama seperti memotong kambing gitu. Itu apa betul itu hadisnya? Nggak tahu saya. Iya, tadi dulu sudah kita bahas adab-adab di kuburan. Di antaranya apa? Melepas kambing. Terbawa pertanyaannya melepas kambing, melepas sandal. Itu termasuk adab di kuburan. Jadi sandal dilepas. Ya semua, seluruh tali dibuka semua. Talinya di sebelah kanan nih, sebelah kiri loh ya, ini. Kiri di atas. Iya, ya enggak apa-apa. Artinya masyarakat kita seperti itu, ya sudah, sesuatu yang enggak masalah itu enggak apa-apa. Ditempel biasanya, disuruh menempelkan. Iya, kalau masyarakat kita nyuruh nempelkan, tempelkan aja, biar enggak rame, gitu ya. Sesuatu yang dipersisikan karena sekedar itu aja enggak masalah. Semua dibuka. Udah tinggal ngapain teman? Lama. Film tali kok dikei jimat nggak? Ya. Mau izin bertanya Pak Ustadz, masalah kita di makam itu kan disyariatkan tidak boleh duduk di makam, di kuburan. Di kuburan. Sering kita lakukan bahwa kalau kita menggali kubur kan, ya kadang lelah, istirahat. Upaya kita memang diupayakan untuk tidak duduk di kuburan. Di kuburan akan menyamping. Namun di masyarakat kita atau di kampung kita tuh makam, antara makam itu sangat rapat sehingga kita tidak punya celah untuk duduk. Bagaimana yang saya tanyakan, bagaimana cara untuk menghindari supaya tidak duduk di makam? Terima kasih. Ya keluar dari kuburan. Oke, ayo duduk, silakan duduk, betul. Ya keluar dari kuburan biar bisa duduk.
Bagaimana dengan makamnya Rasulullah yang di situ ada Masjid Nabawi, Ustaz? Makam Nabi SAW itu bukan di masjid, tapi di rumah Ibunda Aisyah. Dipahami? Nabi wafat di rumah, di kamar Ibunda Aisyah, bukan di masjid. Kala itu rumahnya ini misalkan ini apa namanya masjid, ya, ini masjid ya. Rumah Nabi di sini gandeng begini, paham di sini? Dan Nabi SAW wafat di sini, begini ya. Kemudian zaman sekarang ada pelebaran apa? Masjid. Apakah ini kemudian begini masjidnya? Enggak, begini ke sana ya. Kemudian ini ke bawah sini, ini ke sini. Sama sekali rumah Nabi tidak di tengah masjid, tetap di luar. Paham di sini? Tidak ada kemudian bikin masjid di sebelah gini. Ya, ini ke sini sudah lapangan menuju kuburan Baqi'. Betul? Tahu Rono enggak sih? Amin ngoten lho. Wah, ngono kan donga jenenge. Ya, jadi begitu. Ini bukan sama sekali tidak di dalam masjid. Sekalipun kemudian bangunannya gandeng tetapi tidak di dalam masjid. Perhatikan bentuknya. Gitu ya. Ini dulu masjidnya segini misalkan begitu ya. Rumah Nabi SAW di sini. Ini rumah Ibunda Aisyah jejer terus sampai ke belakang. Di sini rumahnya istri-istri Nabi begini sampai begini. Kan gitu gambarnya, ya begini. Nah kemudian Nabi wafat di sini sekali lagi di rumah Ibunda Aisyah, ya. Lalu pelebaran masjid ke sana, pelebaran masjid ke belakang, lalu pelebaran masjid ke samping sini. Ini tetap rumah, paham? Jadi tidak di dalam masjid. Paham di sini? Nah. Baik, silakan. Silakan yang lain yang di ruangan. Dari WA Ustaz. Yeah. Tadi disampaikan bahwa wajib menguburkan jenazah meskipun orang tersebut kafir. Apakah diperbolehkan juga takziah ke saudara yang non muslim? Takziah ke non muslim boleh, enggak apa-apa. Takziah itu apa sih? Ya mendatangi ya kak kadek ndongakno Allah maghfir lahu warhamhu. Ya begitu ya. Apa namanya? Ya mendoakan yang hidup semoga sabar, tetap kan semoga sabar dan semoga dapat hidayah kan gitu ya. Begitu. Ya, apalagi kalau seperti itu ada maslahatnya. Maslahatnya apa? Maslahat diniyah. Maslahat apa? Maslahat diniyah. Barangkali hatinya apa? Terenyuh misalkan begitu, tertarik dengan Islam dan sebagainya, ada kemaslahatan. Ya, ada maslahat, ya, ada maslahat. Ya, kerabat gitu ya. Yang kalau kemudian misalkan tidak diparani, akhirnya dia semakin jauh dengan Islam, malika omes sampai wong Islam loh kan, berarti ada manfaatnya, ada maslahatnya. Semua ada dalil maslahat, balik kepada kemaslahatan. Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullah. Naam. Baik, yang lain silakan kalau mau bertanya. Mic-nya di depannya Pak Andri itu. Ustadz, kalau mengkijing kuburan itu, kalau yang sekarang kan patok 2 gitu ya, itu masih diperbolehkan ya kalau apa? Patok? Iya, atau ditambahi kayak kijing apa dibangun tapi masih datar, atau yang enggak, apa itu masih diperbolehkan atau yang seperti apa? Nabi SAW kan yanha napa jenenge an yujassasal kubur wa an yuktaba alaihi wa an yubna alaihi. Nabi itu melarang kuburan itu dikapur, diwarna, dicat,
ya ditulis-tulisi, kemudian juga dilarang dibangun. Nah, ngejing termasuk bangun, ya, maka dilarang. Sudah biarkan apa adanya kuburan itu, tidak perlu dikejing, tidak perlu di napa jenenge napa apa no ditulis-tulisi gitu ya. Tidak perlu kemudian sama sana iki dipesen opo ngono sing apik gitu ya. Lho kuburan niku lho masyaallah iso apik, rapi gitu ya. Maksudnya rapi niku napa nggih? Seragam. Ana kuburan napa jenenge perumahan kuburan yang seharusnya kuburan itu ingat mati malah gak ingat mati, soalnya kapiin kuburan ini. Ya ndak ya. Jadi disunahkan itu hanya pakai napa? Ya kalau sekedar patokan loro wis itu ma'ruf lah. Ma'ruf lah. Patokan loro itu ma'ruf. Dikasih nama bagaimana? Hukum asal ndak dikasih nama. Tapi kadang-kadang gak dikei jeneng sampean gak ro. Betul? Ya, kadang-kadang dikasih jeneng gak ro nandi biyen ya. Gitu ya. Iya hilang. Ya di kuburannya bapak iki saya bingung kan ya. Jadi ono jenenge kadang-kadang ono manfaati. Jadi kalau ada manfaatnya yakni untuk masyarakat ziarah kuburan begitu ya, lah ringan lah kalau sekedar ngasih nama. Ringan lah kalau sekedar ngasih nama. Ya karena ngasih nama bukan untuk menghormati, memuliakan, mengkeramatkan enggak, tapi li maslahah. Golek ini cek gampang ini masalah seperti itu lah ringan lah. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Ya. Kalau hanya sekedar tulis nama jeneng lil maslahah. Ya, untuk kemaslahatan saja. Maslahat loh ya. Tapi hukum asal enggak pakai tulisan. Hukum asal ndak ono tulisannya apa belas. Kuburan Nabi kan ono tulisannya, kuburan Abu Bakar Umar ya kan ono tulisannya suatu dekek ngono ae ini. Sebagai tenger lek ini apa kuburan gitu ya. Tapi zaman kita kadang-kadang mikir ya ono maslahat ya gitu ya. Kadang-kadang kalau ziarah kuburan ibu mak kalau endi sih kira gitu ya. Nek nengeri wit. Aku ben ono wit nih wit. Lah wite jange diketok ya napa lali. Ya, untungnya wite sik napa tambah gede ya. Lah wis diketok lali jane kuburane Mak Ira ini. Ya. Awalnya tak biarkan apa namanya patokan itu namanya kudanan. Nama kudanan kan nanti kena apa? Debu itu kan jadi nempel gitu ya. Tak jarno ae sih aku goleki bingung, tak berseni tak sirami ya. Cek ketok namanya jenenge ya. Wah ini maslahat iki. Aku lali. Lek ziarah kubur gak ketemu kok ya. Kayak seperti itu ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Jadi tidak perlu apa dikecing. Bahkan sudah ada larangan di mana-mana kuburan ada larangan nih, dilarang mengkecing ini ya. Tapi entah wablek pengkuh menungsane iki apa ngarane. Ya ono tulisane lho iso maca tangga sih jane. Nggih ya. Repot jenenge. Baik. Pertanyaan berikutnya masih boleh Ustaz? Ya silakan. Terakhir. Disebutkan bahwasanya tidak boleh membangun bangunan apapun di atas makam Ustaz. Tapi yang sering kami dapati biasanya di orang-orang yang disolihkan Ustaz, itu dibangun bahkan dalam satu ruangan Ustaz. Ketika ditanyakan itu katanya untuk agar kaum muslimin yang berziarah nyaman. Apakah itu termasuk diperbolehkan Ustaz? Ya itu namanya subhat. Itu namanya subhat. Awali biar nyaman, akhirnya dikeramatkan. Awal tujuan awal cek nyaman gitu ya. Ya sing ziarah kubur cek gak kepanasan nyaman. Awalnya ngono akhirnya keramat. Akhirnya diagungkan, akhirnya tabarukan, akhirnya penyembahan nanti. Pada akhirnya begitu.
Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka wasalihim dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Dan Al-Hasan atau Al-Husain pernah mendapati seseorang yang dia tiap hari selalu setiap waktu ada di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanggil sama Al-Hasan atau Al-Husain itu, lalu dia ceritakan, ya telah bercerita kepada aku bapakku, telah bercerita kepada bapakku kakekku. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri idan, kamu jangan jadikan kuburanku sebagai tempat yang sering disinggahi. Kuburan jadi tempat disinggahi, isuk di kuno, sore di kuno, terus ya. Lah kalau sering disinggahi orang pikirannya macam-macam. Tadi itu kan siapa di zaman Hasan, berarti kan kalangan tabi'in kan gitu ya. Kalangan tabi'in yang datang menjara itu kan dari kalangan mereka, tingkatannya tingkatan tabi'in. Dilarang keras sama Al-Hasan. Gitu ya. Ya padahal niatnya jelas karena cinta kepada Nabi SAW. Ya pengen di sana dan sebagainya. Tapi itu nanti belakangan kalau tidak dihentikan ditiru sama orang-orang awam yang tidak ngerti apa-apa. Akhirnya pengkeramatan, pengkultusan, gitu ya, tabarukan, pada akhirnya nanti penyembahan. Ya misal jarak antara siapa namanya Nabi Adam dengan Nabi Nuh 10.000 tahun gitu ya. Jarak 10.000 saya wis mbok pakai suwe jarak ya. Ya, akhirnya apa terjadi napa? Kesirikan. Ya gara-gara itu karena iblis itu sabar menyesatkan manusia. Pemenang 1400 tahun, Nabi Adam sampai Nuh itu pirang puluh tahun kan begitu. Yang pada akhirnya di zaman Nabi Nuh terjadi kesyirikan. Gitu ya, sabar sekali. Pemenang cuma 1400 tahun, jarno ae sabar jadi. Iku sik suwean biyen nih jare ngono jare setan ya. Gitu ya. Nabi Adam mengajarkan tauhid terus ya akhirnya terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Mereka menyembah Wad dan Suwa, Yaghuz, Ya'uq, yaitu adalah orang-orang soleh, wali-wali mereka, orang-orang soleh mereka, ulama-ulama mereka. Wafat dibuat patung, dibuat tamsil, perumpama permisalan kuburan mereka, dibangun patung. Mereka sering datang ke sana, buat acara di sana, mengenang mereka. Awalnya ngono, ganti generasi pikirannya dicuci sama setan. Nah, akhirnya terjadi kesyirikan begitu ya. Jadi ini kan tindakan preventif, preventif. Jangan sampai nanti di kemudian hari napa tauhide ilang dadi karek napa sirike. Wong sampai ono napa kayu dikelambeni barang itu nah kayu dikelambeni ya, dikelambeni marung ngono di yes ngono iku lah mbok iso ngomong bener. Cukup nggih insyaallah. Nggih. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bisa kita bahas kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Kita akhiri wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.